Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 62. Kita masih membahas tentang pembagian khabar. Wa huwa min haitsu rutbati thalathatu aqsamin. Khabar ditinjau dari kualitasnya, dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama sahihun, yang kedua hasanun, yang ketiga dhaifun. Sahih, hasan, dhaif. Yang pertama fas-sahihu ma naqalahu adlun tammul dhabti bisanadin muttasilin. Khabar yang sahih atau hadis yang sahih adalah khabar yang dinukil. Dinukil artinya disampaikan oleh perawi yang adil. Perawi yang adil, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, artinya mulazimatut taqwa wal muru'ah. Orang yang senantiasa dalam keadaan bertakwa dan menjaga muru'ahnya, menjaga wibawanya. Artinya orang yang baik, jauh dari kesyirikan, jauh dari kekufuran, jauh dari kebid'ahan, dan jauh dari dosa-dosa besar. Kemudian tamul dhabti. Dhabt artinya keahlian seorang perawi hadis dalam menyampaikan hadis tanpa keliru, tanpa penambahan atau pengurangan. Yang mana dhabt itu ada 2. Yang pertama dhabtus sudur, yaitu hafalan. Yang kedua dhabtul kitab, hafalan dari kitab. Artinya seorang perawi itu akan sempurna dalam menyampaikan hadis yang dia ketahui ketika dia hafalannya baik, ingatannya kuat, atau dia punya catatan dari riwayat-riwayat yang pernah dia terima. Atau ringkasnya, dhabt ini kita sebut dengan hafalan saja. Karena ada perawi yang hafalannya dalam dada, dalam ingatan, ada yang hafalannya dari catatannya. Kemudian bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung. Wa khala minasyudzuzi, dan tidak terdapat syudzuz. Syudzuz ini jamak dari syadzun, syadz. Syadz itu artinya ketika sebuah riwayat ini bertentangan dengan riwayat lain yang lebih banyak. Makanya dinamakan syadz atau syudzuz, yang secara bahasa artinya nyeleneh atau aneh. Ketika ada satu, ini beda dengan yang banyak. Maka yang satu ini akan menjadi aneh, akan menjadi nyeleneh. Maka demikian juga ketika ada riwayat dari suatu hadis yang sama, tapi riwayat yang satu ini bertentangan dengan sanad-sanad yang lain, dengan jalan-jalan yang lain. Contohnya dalam kasus menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Itu ada 13 riwayat, ada 13 jalan. Tapi hanya satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi menggerak-gerakkan jarinya. Sedangkan 12 riwayat yang lain tidak disebutkan demikian. Maka riwayat yang satu ini riwayat yang syadz. Kemudian wal illati al-qadihati, dan tidak terdapat illah yang mencacati. Illah artinya cacat. Ya, illah al-qadihah artinya illah yang mencacati. Illah atau cacat dalam hadis adalah faktor-faktor yang bisa membuat hadis tersebut tidak meyakinkan, membuat hadis tersebut terganggu kualitasnya. Dan illah ini banyak sekali. Di antaranya adanya al-inqita' al-khafi, keterputusan sanad yang samar. Artinya secara sekilas sanadnya nampak bersambung, tapi ketika ditelaah secara mendalam ternyata ada perawi hadis yang tidak saling bertemu, tidak sezaman. Sehingga tidak mungkin mereka saling menyampaikan hadis. Maka ini kecacatan yang bisa mengurangi kualitas hadis atau membuat hadisnya menjadi tidak meyakinkan. Jadi ini 5 kriteria hadis atau khabar yang sahih. Yang pertama dinukil oleh perawi yang adil. Yang kedua dinukil oleh perawi yang tamud dhabti. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak mengandung syadz.
Yang kelima, tidak mengandung illah qadihah. Wal hasanu, kemudian khobar yang kedua, khobar yang hasan. Definisinya adalah ma naqalahu adlun khafifud dhabti bisanadin muttasilin. Khabar yang dinukil atau disampaikan oleh perawi yang adil. Yang perawi tersebut khafifud dhabti, kualitas hafalannya tidak terlalu baik. Bisanadin muttasilin, dengan sanad yang bersambung. Wa khala minasyududzi wal illatil qadihati, dan tidak terdapat syadz dan juga tidak terdapat illah qadihah. Maka perhatikan, hadis hasan atau khabar yang hasan itu definisinya sama dengan khabar yang sahih. Bedanya perawinya itu lebih rendah kualitas hafalannya. Wa yasilu ila darajatis sahihi idza ta'addadat turuquhu. Dan khabar hasan atau hadis hasan itu bisa naik kepada derajat hadis sahih kalau ada beberapa jalan, kalau ada beberapa riwayat yang saling menguatkan. Wa yusamma sahihan li ghairihi. Sehingga hadis hasan atau khabar hasan yang dia ada beberapa jalan, dia naik menjadi hadis sahih, namun namanya sahih li ghairihi. Adapun sahih yang pertama tadi, yang memenuhi semua kriteria hadis sahih, disebut juga dengan sahih li dzatihi. Perhatikan, ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Kemudian khabar yang ketiga, wad-dha'ifu, khabar yang dhaif. Ma khala min syartis sahihi wal hasani. Adalah semua khabar yang tidak terkandung di dalamnya syarat khabar sahih atau syarat khabar hasan. Yaitu khabar yang diriwayatkan atau dinukil dari perawi yang tidak adil, atau yang hafalannya buruk, atau sanadnya tidak bersambung, atau di dalamnya terdapat syadz, atau di dalamnya terdapat illah qadihah. Satu saja tidak terpenuhi, maka khabar yang seperti ini dhaif, lemah. Jadi tidak harus lima-limanya tidak ada. Satu saja tidak terpenuhi, maka dia menjadi khabar yang lemah. Wa yasilu ila darajatil hasani idza ta'addadat turuquhu ala wajhin yujbiru ba'daha ba'dan. Dan hadis atau khabar yang dhaif itu bisa naik kepada derajat khabar hasan kalau ada beberapa jalan, kalau ada beberapa riwayat. Namun dengan catatan ala wajhin yujbiru ba'daha ba'dan. Jika beberapa jalan tersebut saling menguatkan. Artinya kelemahannya ringan. Ketika kelemahannya ringan, maka bisa saling menguatkan. Tapi kalau kelemahannya parah, maka tidak bisa saling menguatkan. Wa yusamma hasanan li ghairihi. Dan hadis dhaif yang lemahnya ringan, yang ada beberapa jalan, itu bisa menjadi hadis hasan dan disebut dengan hasan li ghairihi. Adapun khabar yang kedua tadi, khabar hasan, disebut juga dengan khabar hasan li dzatihi. Jadi perhatikan, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Wa kullu hadhil aqsami hujjatun siwa dha'ifi, wa laysa bi hujjatin. Dan dari khabar di atas, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dan dhaif, semuanya ini adalah dalil siwa ad-dha'ifi, kecuali khabar yang dhaif. Jadi khabar yang merupakan hujjah yang bisa dipakai ada 4. Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Adapun dhaif falaysa bi hujjatin, maka itu bukan hujjah, bukan dalil. Lakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahidi wa nahwiha. Namun tidak mengapa menyebutkan hadis dhaif atau khabar dhaif sebagai penguat saja. Artinya yang menjadi dalil adalah khabar yang sahih atau hasan. Disebutkan hadis dhaif sebagai pelengkap saja, sebagai penguat saja. Sampai sini selesai pembahasan tentang macam-macam khabar. Kemudian siyaghul adai. Sirah-sirah penyampaian hadis.
atau bentuk-bentuk kalimat dalam menyampaikan hadis. Lil hadithi tahammulun wa adaun. Dalam ilmu hadis ada istilah tahammul dan ada istilah ada. Fattahammulu, yang dimaksud dengan tahammul adalah akhdul hadithi anil ghairi. Menerima hadis dari orang lain. Tahammul itu menerima hadis. Wal ada'u, sedangkan ada yaitu iblaghul hadithi ilal ghairi. Menyampaikan hadis kepada orang lain. Walil ada'i siyaghun minha. Dan penyampaian hadis atau al-ada ini ada beberapa sighah, ada beberapa bentuk kalimat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, haddatsani, telah menyampaikan hadis kepadaku. Kalimat seperti ini digunakan liman qara'a alaihi asy-syaikhu, bagi orang yang mendengar langsung qiraah hadis dari gurunya. Dia hadir langsung di hadapan gurunya, mendengar secara langsung dengan telinganya ketika gurunya menyampaikan hadis. Maka muridnya ini ketika dia sampaikan lagi kepada orang lain, dia ucapkan haddatsani. Telah menyampaikan hadis kepadaku guruku. Yang kedua, akhbarani, telah mengabarkan kepadaku. Perkataan seperti ini digunakan liman qara'a alaihi asy-syaikhu au qara'a huwa 'ala syaikhi. Perkataan akhbarani digunakan bagi orang yang mendengar langsung qiraah dari syekhnya, dari gurunya secara langsung, atau ada kemungkinan yang kedua. Dia yang membaca hadisnya di depan gurunya. Si murid ini yang membacakan hadis di depan gurunya, kemudian gurunya mengoreksi atau membenarkan. Nah, maka si murid ini ketika dia menyampaikan kepada orang lain, maka dia gunakan akhbaroni. Jadi cara menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu, ini bisa gurunya yang mendiktekan hadisnya atau ilmunya, muridnya yang mendengar. Atau bisa muridnya yang membaca teks dari hadis atau teks dari ilmu, kemudian gurunya mendengarkan, dan kalau ada yang perlu dikoreksi, dikoreksi. Ketika tidak ada yang perlu dikoreksi, maka bacaan dari muridnya ini berarti sudah benar. Kemudian yang ketiga, akhbaroni ijazatan au ajazali. Sighah ada yang ketiga, itu ketika seorang perawi mengatakan akhbaroni ijazatan. Guruku telah mengabarkan hadis kepadaku secara ijazah. Atau mengatakan ajazali. Guruku telah memberikan ijazah kepadaku. Ucapan seperti ini digunakan liman rawa bil ijazati dunal qiraati. Bagi para perawi yang meriwayatkan hadis, yang menerima hadis dari gurunya tanpa adanya qiraah. Yang mana makna dari ijazah adalah ibahatur riwayah. Gurunya membolehkan si muridnya untuk meriwayatkan lagi. Nah, jadi ketika seorang murid itu dianggap sudah menguasai suatu hadis atau suatu materi ilmu, kemudian gurunya memberikan ijazah, maka artinya gurunya membolehkan dia untuk menyampaikan lagi, meriwayatkan lagi hadis atau ilmu tersebut kepada orang lain. Dan di sini juga dijelaskan, wal ijazatu, dan makna dari ijazah adalah idnuhu litilmidhi an yarwiya anhu marwahu. Izin dari seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan lagi hadis atau ilmu yang dia terima. Wa in lam yakun bi tariqil qiraati, walaupun si murid ini tidak menerima hadis dengan metode qiraah, tidak dibacakan langsung, tapi sang guru sudah yakin bahwasanya muridnya ini sudah menguasai. Kemudian yang keempat, al-an'anatu, an'anah. Wahia, definisi an'anah adalah riwayatul hadithi bilafzi an. Meriwayatkan hadis dengan lafaz an atau dari. Seperti misalnya dalam sanad hadis ini an fulan, an alan, an zaid, dan seterusnya. Hadis ini dari fulan, dari alan, dari zaid, dan seterusnya. Tanpa menegaskan mendengar langsung atau tidak. Hanya mengatakan dari. Bisa jadi dengar langsung, bisa jadi tidak.
Nah, maka perlu diketahui 4 sighah ada ini punya perbedaan hukum masing-masingnya. 4 sighah ada ini bisa mempengaruhi kualitas hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan dengan lafadz haddatsani. Ini lebih berkualitas daripada hadis yang diriwayatkan dengan an, dengan kata an atau dari. Dan di sini penulis menjelaskan wa hukmuha al-ittisalu illa min ma'rufin bitadlisi. Hadis yang diriwayatkan dengan an atau dari secara umum dihukumi ittisal bersambung. Kecuali kalau perawinya adalah orang yang dikenal melakukan tadlis. Tadlis adalah penyamaran realita yang dilakukan oleh seorang perawi hadis ketika dia menyampaikan hadis sehingga seolah-olah dia mendengar langsung. Misalnya seorang perawi hadis A, dia mengaku mendapatkan hadis dari C. Sehingga dia mengatakan hadis ini dari C. Si A mengatakan hadis ini dari C. Seolah-olah A ini dengar langsung dari C, ketemu langsung dengan C. Padahal si A ini mendapatkan hadis dari si B, dan si B lah yang mendapatkan hadis dari C. Jadi si A, dia tidak menyebutkan B, dia melakukan penyamaran. Dia melakukan penyamaran, ada yang disamarkan. Seolah-olah dia langsung mendengar dari C. Walaupun secara umum dia tidak berdusta. Karena memang hadis ini dari C. Memang sumbernya dari C. Walaupun melalui si B. Dan dia mengatakan hadis ini dari C. Tidak dusta. Tapi kata para ulama, at-tadlis akhul kadhib. Tadlis itu adalah saudaranya dusta. Nah, sehingga kalau ada perawi yang dikenal sebagai mudallis, kemudian dia meriwayatkan hadis dengan kata-kata an, maka ini hadisnya bisa menjadi dhaif, bisa menjadi lemah. Fala yuhkamu fiha bil ittisali illa an yusarriha bitahdithi. Kalau perawinya dikenal sebagai mudallis, maka hadis tersebut tidak dihukumi bersambung sanadnya. Tidak dianggap bersambung sanadnya kecuali kalau si perawi tersebut menegaskan bahwasanya dia mendengar langsung. Kalau si A tadi menegaskan, saya dengar langsung dari C. Saya nggak bohong. Baru dikatakan ittisal bersambung. Tapi kalau dia tidak menegaskan, maka tidak dikatakan bersambung. Dari mana kita tahu si perawi mudallis ini menegaskan atau tidak? Dilihat dari jalan-jalan yang lain. Atau dilihat dari informasi para ulama hadis yang lain. Bahwasanya si A ini benar-benar dia berguru kepada C. Benar-benar pernah ketemu. Benar-benar pernah menerima hadis dan seterusnya. Tentunya ini butuh penelaahan yang dalam. Hadza walil bahthi fil hadithi wa riwayatihi anwa'un katsirun fi ilmil mustalahi. Demikian pembahasan singkat tentang khabar atau hadis dan pembahasan tentang ilmu hadis dan juga periwayatannya. Ini banyak sekali dan dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Jadi di sini tidak dibahas secara panjang lebar. Bagi yang ingin belajar secara panjang lebar, itu bisa belajar di pelajaran mustalah hadis. Dan insyaallah di Ma'had Fawaid Kang Aswad juga insyaallah akan dibahas tentang kitab mustalah hadis. Semoga Allah mudahkan. Wa fima asyarna ilaihi kifayatun insyaallah taala. Sedangkan apa yang kami isyaratkan barusan, mudah-mudahan sudah mencukupi insyaallah taala, kata penulis. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.